Halo guys, balik lagi bersama gua Sie Story. Kali ini gua akan menceritakan tentang tiga pemuda ojek online. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bareng-bareng ya guys. Chapter 1. Penumpang horor misterius. Pangkalan ojek, siang menjelang sore. Langit mulai berwarna jingga ketika tiga sahabat beda generasi berkumpul di pangkalan ojek sederhana di sudut kota. Di bawah pohon beringin yang besar yang akarnya mulai mencuat ke aspal, terparkir tiga motor yang setia menemani mereka mencari rezeki. Pemuda yang pertama bernama Saipul, umur 25 tahun, mengenakan jaket ojek online, rambutnya dikuncir kecil, dan kamera GoPro tergantung di dadanya. Ia sibuk merekam sambil berceloteh sendiri. Yo gengs, balik lagi di vlog Saipul Ngegas. Hari ini kita coba ngevlog sambil narik, siapa tahu dapat cerita seru, kata Saipul sambil ngevlog. Di sampingnya ada Ujang, temannya, umur 27 tahun. Duduk menyender di jok motornya, kaki selonjoran, kuping tertutup headphone besar. Kepalanya bergoyang mengikuti irama dangdut remix yang menggema samar-samar. Aduh Saipul, lo kalau ngomong tuh ngagetin. Kuping gue masih nyangkut di suara Ayu Ting Ting barusan, keluhnya sambil ngelepas satu earphone-nya. Di bangku depan warung dekat pangkalan, duduklah Mang Udin, usia 50 tahun. Dia tuh merupakan veteran ojek yang lebih sering terlihat ngopi dan ngudut daripada narik. Kopi hitam mengepul di tangannya, rokok kretek terselip di bibirnya. Kata dia, anak muda zaman sekarang ya, narik sambil ngevlog, dengerin musik kayak disco keliling. Zaman saya mah narik kayak narik aja. Ketiganya tertawa, saling ejek, dan berbagi cerita pengalaman aneh-aneh hari ini. Tak ada yang menyangka, sore itu mereka akan mengalami kisah yang tak pernah mereka lupakan. Order misterius masuk. Pukul 5:25 sore hari, Saipul mendapatkan notifikasi dari aplikasi ojek online-nya. Wih, dapat orderan nih, serunya. Ia melihat detailnya. Nama pemesan Rara. Lokasi penjemputan taman dekat Jalan Bambu. Tujuan Kampung Gedong. Ujang menoleh. Kampung Gedong? Itu bukan yang dekat komplek tua? Mang Udin menyipitkan mata, menunduk sebentar. Itu dekat rumah sakit tua yang udah gak kepake. Pernah kejadian supir angkot hilang beberapa tahun lalu. Saipul meneguk ludah, tapi semangat konten membakar nyalinya. Ini justru jadi konten yang seru, vlog misteri. Clickbaitnya, antar penumpang misterius ke desa angker. Mantap gak tuh? Ujar si Saipul. Kata Mang Udin, hati-hati aja Pul, jangan semua hal dijadikan bahan bercanda. Sambil nempuk dadanya si Saipul. Saipul mengangguk, meski senyum cengir masih menghiasi wajahnya. Titik lokasi berada di taman tua, yang rumput-rumputnya sudah pada tinggi, bangku-bangku sudah pada reot, lampu tamannya sudah pada mati. Pada saat itu, matahari sudah hampir tenggelam saat Saipul tiba. Dia sudah nyampai, lalu dia memberhentikan motornya. Dia turunin standarnya dengan kamera masih menyala. Lalu dia ngomong ke depan kamera. Oke guys, ini lokasi penjemputannya. Kalau dilihat-lihat sepi juga sih, tapi ya kayak nggak ada apa-apa di sini. Terus dia ngelihat kiri kanan tidak ada orang. Lalu dia turun dari motornya. Lalu dia berjalan sambil melihat-lihat apakah ada orang yang bisa dijemput di situ. Lalu dia melihat seperti ada seseorang gitu. Lalu dia berkata, orderan ojek ya, Mbak Rara?
Tidak ada jawaban sama sekali. Di situ angin berhembus pelan. Banyak lihat daun berterbangan. Lalu muncul di balik pohon besar seorang wanita, rambut panjang, wajah pucat, gaun putih kusam. Ia berjalan perlahan tanpa suara. "Mas, Kampung Gedong ya?" Saiful ngeliat shock. Kenapa bisa ada wanita di belakang pohon? Gaun? Kok pakai gaun? Kata Saiful dalam hati. Saiful nahan napas nih. Jantungnya berdegup gak karuan. Tapi ia berusaha tetap tenang. Iya mbak, silakan naik, kata Saiful. Wanita itu duduk di jok belakang tanpa banyak bicara. Perjalanan terasa sunyi, tidak ada obrolan, hening. Maka Saiful mencoba mencairkan suasana. "Mbak, dari tadi diam aja. Mau ketemu keluarga di sana ya?" Sunyi. Lalu Saiful berkata lagi, "Saya rekam vlog ini gak apa-apa kan ya?" Tetap gak ada respon. Terlihat dari kaca spion wajah sang penumpang, Mbak Rara. Tapi aneh, setiap Saiful melihat ke spion, wajah wanita itu seperti kabur, kayak tertutup bayangan. Saat ia mencoba noleh langsung, wanita itu terlihat biasa saja, tapi tetap pucat dan tanpa ekspresi. Di perjalanan, udara terasa semakin dingin. Bahkan nafas Saiful mulai mengembun. Padahal ini kan sore, bukan subuh. Ketika mereka memasuki gerbang Kampung Gedong, suasana berubah total. Jalanannya tuh berbatu. Lebih gelap meski baru pukul 6 sore. Rumah-rumah tua di kiri kanan tampaknya kosong, gak ada penghuninya. Jendela tertutup kayu lapuk. Tiba-tiba motor Saiful mati. Mati total. Lampu padam. Mesin gak bisa di starter. Saiful mencoba starter. "Aduh, kenapa nih?" kata Saiful. Ia menoleh ke belakang. Joknya sudah kosong. Penumpangnya hilang. Seketika Saiful melompat dari motornya karena panik. "Wah, mbak, halo? Jangan bercanda dong," kata Saiful. Angin berdesir keras. Daun-daun kering berputar seperti pusaran. Tiba-tiba suara lirih terdengar. "Terima kasih sudah mengantarku terakhir kali." Saiful melihat sekeliling. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ponselnya berdering. Orderan dinyatakan selesai otomatis. Ia panik tiba-tiba. Dia coba cek GPS-nya, sinyal hilang. Mukanya sudah shock, pucat. Ia langsung kembali ke motornya. Starter motornya berkali-kali mencoba nyalain. Entah kenapa motornya tiba-tiba nyala lagi. Gak pakai lama, gak pikir panjang, langsung ia tancap gas keluar dari Kampung Gedong. Pukul 7 malam, Saiful tiba di pangkalan dengan nafas memburu. Wajahnya pucat, ia diam duduk di warung sambil memesan kopi tanpa suara. Ujang dan Mang Udin yang ada di situ melihat Saiful wajahnya kayak pucat gitu. Akhirnya mereka mendekat. "Pul, lo kenapa? Muka lo kayak mayat hidup," kata Ujang. Saiful seketika langsung membuka kamera vlognya dan ia coba memutar rekaman perjalanan yang tadi. Mereka menonton bersama. Kata Mang Udin, Kenapa tiba-tiba nih ngebuka kamera nih? Ada apa nih?" Yang mengejutkannya, di dalam video itu
Setelah mereka ngecek secara bersama replaynya, mutar kiri kanan, ternyata tidak ada siapapun di jok belakang. Bahkan sejak awal, sejak Saiful menyapa si Rara, hanya terlihat ia bicara sendiri, lalu berbicara ke arah jok yang kosong. Namun, suara dalam video itu ada berkata yang secara lirih, "Aku ingin pulang ke tempatku terakhir." Mang Udin menatap serius. "Pul, gua inget nih. Lu tahu nggak? Rara itu tuh nama gadis yang kecelakaan di jalan itu, deket Kampung Gedong. Nah, supir ojek yang nganterin dia dulu banget nih, juga hilang. Sampai sekarang nggak ketemu." Ujang yang denger menelan ludah. Tiba-tiba musik di earphone-nya tiba-tiba nyala sendiri. Lagu dangdutnya pelan, tapi tiba-tiba suaranya jadi melengking aneh. Mereka semua terdiam. Ujang tiba-tiba langsung nyala, lepas headphone-nya. Malam itu, warung yang biasa tempat mereka bercanda seketika berubah jadi hening. Saiful mematikan kamera untuk pertama kali dalam seminggu. Saiful berkata, "Gue gak yakin mau ngevlog ojek-ojekan lagi." Di sampingnya ada Mang Udin sambil menyeruput kopinya. Ada hal-hal yang gak perlu kita rekam, Pul. Apalagi yang dari dunia lain. Angin malam tiup lembut. Pohon beringin bergoyang pelan. Di ujung jalan, sesosok wanita berjubah putih berdiri diam sebelum perlahan menghilang dalam kabut.